Seorang anak memperlakukan ibunya dengan kasar di depan banyak orang. Namun ia tak menyangka bahwa kebenaran yang terungkap akan membuatnya menyesal seumur hidup. Ternyata, Arya adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang ambisius, pintar, dan memiliki karier cemerlang di sebuah perusahaan besar di kota metropolitan. Ia selalu berusaha tampil sempurna di depan kolega-koleganya, menjaga citra sebagai sosok yang sukses dan modern. Namun dalam kehidupan pribadinya, Arya sering merasa malu dengan keberadaan ibunya, Ibu Sari, seorang wanita berusia 68 tahun yang hidup sederhana dan bekerja keras sebagai penjaga warung kecil di pinggir jalan. Bagi Arya, kehidupan ibunya adalah cerminan masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Sebuah dunia yang penuh keterbatasan dan kurangnya kemewahan. Ibu Sari, meskipun sudah tua, tetap tegar menjalani hari-harinya. Ia selalu bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan makanan di warungnya, berharap bisa membantu Arya secara finansial meskipun anaknya sudah mandiri. Ia tak pernah mengeluh, karena bagi Ibu Sari, kebahagiaan Arya adalah segalanya. Namun, rasa cintanya yang begitu besar terkadang membuatnya diam saja saat Arya bersikap dingin atau acuh padanya. Hari itu adalah acara reuni kantor tahunan yang diselenggarakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Acara tersebut dihadiri oleh para karyawan senior, mitra bisnis, serta beberapa tamu penting dari perusahaan lain. Arya sangat bersemangat untuk hadir, karena ini adalah kesempatan baginya untuk memperluas jaringan profesionalnya dan meningkatkan reputasi di mata atasan. Namun, ada satu masalah besar. Istrinya sedang sakit parah sehingga tidak dapat menemaninya ke acara tersebut. Arya pun harus mencari pengganti agar tidak datang sendirian. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk membawa Ibu Sari. "Ma, aku beneran gak ada pilihan lain," katanya ketika memberitahu ibunya. "Tapi tolong, jangan buat malu ya." Ibu Sari hanya tersenyum lembut, meskipun dalam hati ia merasa sedikit terluka mendengar nada bicara Arya. "Ya nak, aku akan berusaha baik-baik saja," ujarnya pelan. Acara berlangsung lancar hingga sesi makan malam dimulai. Arya duduk di meja VIP bersama para kolega pentingnya. Semua orang tampak anggun dan elegan, sementara Ibu Sari duduk agak canggung. Di sampingnya, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia mencoba menyatu dengan suasana, tapi jelas terlihat bahwa ia tidak terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Saat salah satu pelayan membawa minuman, Ibu Sari tanpa sengaja menyenggol gelas di atas meja, menyebabkan isinya tumpah ke taplak meja dan celana seorang direktur senior. Suasana langsung menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ibu Sari, termasuk tatapan dingin Arya. "Kenapa sih, Ma?" bentak Arya dengan nada tinggi, wajahnya memerah karena malu. "Aku udah bilang kan, jangan buat masalah." Ibu Sari membeku sesaat, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba membersihkan noda di celana sang direktur, namun tangannya gemetar. Maafkan saya," gumamnya pelan. Direktur itu hanya tersenyum sopan dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu." Namun Arya sudah kehilangan kendali. Ia menarik lengan ibunya dan membawanya keluar dari ruangan, meninggalkan semua mata yang masih tertuju pada mereka. Di luar restoran, Ibu Sari berdiri dengan kepala tertunduk, air mata perlahan mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Nak. Aku nggak sengaja," katanya. Suaranya bergetar. Arya hanya menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Udahlah, Ma. Aku pulang duluan. Kamu naik ojek aja ya. Aku nggak mau kamu bikin malu lagi." Tanpa menunggu jawaban, Arya berbalik dan kembali masuk ke restoran, meninggalkan ibunya sendirian di trotoar. Ibu Sari hanya bisa menatap punggung anaknya yang semakin menjauh, hatinya hancur, namun tetap mencoba tersenyum getir. "Semoga kamu bahagia, Nak," bisiknya pelan. Bab ini menggambarkan kesalahpahaman mendalam antara Arya dan Ibu Sari. Arya melihat ibunya sebagai beban yang menghalangi kesuksesannya, sementara Ibu Sari hanya ingin mendukung anaknya dengan cara yang ia bisa. Perbedaan generasi dan pandangan hidup menjadi akar konflik mereka, namun di balik itu semua,
Ada cinta tanpa syarat yang belum disadari oleh Arya. Hari-hari setelah insiden memalukan di restoran terasa berat bagi Arya. Ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rasa bersalah yang tak bisa ia abaikan sepenuhnya. Namun, alih-alih mengakui perasaannya, Arya justru memilih untuk menghindari ibunya. Ia mulai jarang pulang ke rumah, lebih sering bekerja lembur, bahkan menemui teman-temannya hanya untuk mengalihkan pikiran. Di sisi lain, Ibu Sari juga menjaga jarak. Setelah malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi mengganggu Arya. Ia merasa bahwa kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi anaknya. Meski begitu, rasa cintanya pada Arya tak pernah pudar. Setiap hari, ia tetap menyediakan makanan kesukaan Arya di meja makan, meskipun seringkali makanan itu dibiarkan dingin tanpa disentuh. Hubungan Arya dan Ibu Sari semakin dingin. Tidak ada lagi percakapan hangat antara mereka. Ketika Arya pulang ke rumah yang kini hanya sesekali, ia hanya mengunci diri di kamarnya, sementara Ibu Sari sibuk dengan pekerjaannya di warung. Mereka seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Namun, meski Arya mencoba keras untuk mengabaikan perasaan bersalahnya, bayangan tentang malam itu terus menghantuinya. Di tengah kesibukannya yang padat, ia sering mendapati dirinya termenung memikirkan ekspresi sedih Ibu Sari saat ia meninggalkannya di trotoar. Ada kalanya ia ingin meminta maaf, tapi harga dirinya selalu menghalangi. "Aku kan cuma melindungi karierku," katanya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Arya mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, ia melihat dirinya sebagai seorang anak kecil yang rapuh dan sakit-sakitan. Saat itu, Ibu Sari masih muda dan penuh energi, namun wajahnya tampak lelah karena harus bekerja sepanjang hari untuk membiayai pengobatan Arya. Ia ingat bagaimana ibunya rela menjual perhiasan satu-satunya hanya untuk membeli obat untuknya. Ia juga ingat bagaimana ibunya selalu tersenyum meski tubuhnya terlihat letih. Mimpi-mimpi itu membuat Arya gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah sikapnya selama ini terlalu keras? Apakah ia telah salah menilai ibunya? Namun, setiap kali pertanyaan-pertanyaan itu muncul, ia segera mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan atau hiburan lainnya. Baginya, mengakui kesalahannya sama saja dengan mengakui kelemahannya sendiri. Sementara itu, di tempat kerja, reputasi, Arya mulai terganggu. Beberapa koleganya mulai membicarakannya di belakangnya, meski dengan nada halus. "Kasihan sekali ibunya," kata seorang rekan wanita suatu hari ketika mereka sedang makan siang bersama. "Dia pasti sangat bangga punya anak seperti Arya, tapi cara dia memperlakukan ibunya..." Entahlah, Arya mendengar komentar itu, meski rekan-rekannya berusaha menutupinya. Hatinya terasa panas, namun ia mencoba tersenyum santai. Mungkin mereka hanya iri," pikirnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ada benarnya dalam perkataan mereka. Seminggu kemudian, Arya mencoba menghubungi Ibu Sari. Ia merasa cemas karena sudah beberapa hari tidak mendengar kabar darinya. Namun, teleponnya tidak dijawab. Pesan singkatnya juga tidak dibalas. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah, ia mendapati warung Ibu Sari tutup dan pintu rumah terkunci. Tetangga dekat memberitahunya bahwa Ibu Sari sudah beberapa hari tidak terlihat. "Katanya ada urusan keluarga," ujar tetangga itu, meski nada suaranya terdengar ragu-ragu. Arya mulai merasa cemas. Ia mencoba menghubungi kerabat-kerabatnya, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Ibu Sari. Rasa bersalahnya semakin menguat. "Kenapa aku tidak peduli dari awal?" gumamnya, merutuki dirinya sendiri. Bab ini menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami Arya setelah insiden memalukan di restoran. Hubungan dingin antara Arya dan Ibu Sari menciptakan ketegangan emosional yang semakin memuncak ketika Arya menyadari bahwa ibunya mungkin menghilang. Penyesalan mulai menghantui Arya, tetapi ia belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa ibunya telah banyak berkorban demi dirinya. Arya tidak bisa tinggal diam. Ketidakhadiran Ibu Sari yang mendadak membuatnya semakin cemas. Ia mencoba menghubungi semua orang yang mungkin tahu keberadaannya. Kerabat jauh, teman-teman lama ibunya,
bahkan pemilik warung di sekitar tempat mereka tinggal. Namun, tak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua orang hanya mengatakan hal-hal samar seperti, Ibu Sari pergi untuk sementara, atau mungkin dia butuh waktu sendiri. Keputusasaan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Arya memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya, berharap menemukan petunjuk apapun yang bisa membantunya melacak keberadaannya. Saat ia membuka pintu rumah yang sudah berhari-hari terkunci, udara di dalam terasa dingin dan sunyi. Segala sesuatunya tampak rapi, tetapi ada nuansa kosong yang sulit dijelaskan. Arya mulai memeriksa setiap sudut rumah. Di dapur, ia menemukan beberapa bahan makanan yang belum digunakan, sementara piring-piring bekas makan masih tertinggal di wastafel. Sepertinya Ibu Sari pergi begitu saja, tanpa sempat membereskan segalanya. Namun yang paling menarik perhatian Arya adalah sebuah surat tua yang ditemukannya di laci meja ibunya. Surat itu sudah agak kusam dan robek di beberapa bagian, tetapi tulisan di dalamnya masih cukup jelas terbaca. Surat itu ditulis oleh seorang dokter lebih dari 20 tahun lalu. Dalam surat tersebut, dokter menyebutkan bahwa Ibu Sari pernah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis saat Arya masih kecil. Penyakit itu membutuhkan perawatan intensif. Namun karena keterbatasan finansial, Ibu Sari hanya bisa menjalani pengobatan minimal. Meski begitu, ia tetap bekerja keras siang malam demi memastikan Arya bisa tumbuh dengan layak. Arya terdiam membaca surat itu. Hatinya terasa berat, seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Ia tidak pernah tahu tentang penyakit ibunya. Selama ini, ia hanya menganggap ibunya sebagai seorang wanita tua yang lemah dan tidak berguna. Tapi sekarang, fakta ini mengubah pandangannya sama sekali. Masih penasaran, Arya melanjutkan pencariannya di rumah. Di lemari kamar ibunya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan selimut tua. Kotak itu berisi beberapa foto lama, dokumen-dokumen penting, dan secarik kertas yang tampak seperti catatan harian. Salah satu fotonya menunjukkan Ibu Sari bersama seorang anak kecil yang tampak asing bagi Arya. Anak itu terlihat mirip dengannya, tetapi usianya lebih muda dan wajahnya lebih ceria. Catatan harian yang ada di kotak itu memberikan petunjuk lain. Di salah satu halamannya, Ibu Sari menulis tentang masa-masa sulit ketika Arya masih kecil. Ia menulis tentang bagaimana ia harus meninggalkan anak keduanya, seorang bayi bernama Budi, di sebuah panti asuhan karena tidak mampu menghidupi dua anak sekaligus. Ibu Sari juga menulis bahwa ia selalu merasa bersalah atas keputusan itu, tetapi ia percaya bahwa itu adalah cara terbaik agar Arya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Arya terkejut membaca tulisan itu. Ia tidak pernah tahu bahwa ia memiliki seorang saudara. Kenapa ibunya tidak pernah memberitahunya? Apakah ini alasan mengapa Ibu Sari tiba-tiba menghilang? Saat malam tiba, Arya terbaring di kasurnya, memikirkan semua yang telah ia temukan hari itu. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan masa kecilnya. Ia ingat betapa ibunya selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, meskipun matanya tampak sembab karena kurang tidur. Ia ingat bagaimana ibunya rela berjalan kaki berkilometer jauhnya hanya untuk menghemat ongkos angkutan umum, demi membeli buku sekolah untuknya. Ia juga ingat bagaimana ibunya selalu tersenyum, meski tubuhnya terlihat lelah. Namun, yang paling jelas dalam ingatannya adalah saat-saat ketika ibunya sering menghilang selama berhari-hari tanpa memberitahunya. Dulu, Arya mengira ibunya sedang bekerja di tempat lain, tapi sekarang ia mulai curiga bahwa ibunya mungkin sedang mencari Budi, saudara yang hilang. Arya mulai menyadari bahwa ada rahasia besar dalam hidupnya yang selama ini disembunyikan oleh Ibu Sari. Apakah ibunya masih hidup? Jika ya, kenapa dia tiba-tiba pergi tanpa memberi kabar? Dan yang lebih penting, apakah Budi, saudara yang hilang, masih hidup? Arya merasa dorongan kuat untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan itu. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi ibunya. Arya tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Setelah menemukan kotak rahasia dan membaca catatan harian ibunya, ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Ia mulai menyusun rencana untuk mencari keberadaan Ibu Sari dan Budi, saudara yang hilang.
Arya tahu ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Rasa bersalah dan penyesalannya terhadap ibunya mendorongnya untuk melakukan apapun demi memperbaiki kesalahannya. Pertama-tama, Arya mencoba melacak jejak Ibu Sari melalui dokumen-dokumen penting di kotak kayu. Salah satu kertas tua berisi alamat sebuah desa kecil di luar kota yang tertulis dengan tinta pudar. Arya tidak yakin apakah alamat itu masih relevan, tapi ia memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut sebagai langkah awal. Dengan hati cemas, ia naik mobil sewaan dan menuju ke desa yang hanya disebutkan dalam catatan ibunya. Setibanya di sana, Arya langsung disambut oleh suasana pedesaan yang tenang dan damai. Namun, hatinya dipenuhi ketegangan. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Awalnya, tak ada yang mengenalnya. Namun, setelah mendeskripsikan wajah dan pekerjaannya, seorang nenek tua memberitahunya bahwa ia pernah melihat seorang wanita seperti itu beberapa minggu lalu. Dia sering pergi ke pondok di ujung desa, kata si nenek. Katanya dia merawat seorang anak yatim piatu. Perasaan Arya semakin campur aduk. Ia bergegas menuju pondok yang dimaksud. Saat ia sampai, ia melihat seorang wanita tua sedang duduk di halaman pondok, membersihkan sayuran sambil tersenyum lembut pada seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun yang sedang belajar di meja kecil. Wanita itu adalah Ibu Sari. Arya hampir tidak bisa berkata-kata saat melihat ibunya. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. Namun senyumnya masih sama seperti yang selalu ia kenal. Ibu Sari mendongak dan melihat Arya. Ada kilatan kejutan di matanya, namun kemudian ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga bahwa suatu hari Arya akan datang. "Ma." Arya akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya. Suaranya bergetar karena emosi. "Kenapa kamu pergi tanpa memberi kabar?" Ibu Sari menatapnya dengan mata yang penuh kasih, namun juga sedikit sedih. "Aku tidak ingin menjadi bebanmu, Nak," katanya pelan. "Selain itu, aku harus menjaga Budi." "Budi?" Arya menoleh ke arah anak laki-laki yang sedang belajar. Anak itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun ada sesuatu yang familiar dalam sorot matanya. Arya tiba-tiba menyadari bahwa wajah anak itu mirip dengan dirinya saat seusia itu. Ibu Sari mengundang Arya masuk ke dalam pondok. Di sana, ia mulai menceritakan kisah panjang yang selama ini disembunyikannya. Ternyata, Budi adalah saudara kandung Arya yang dulu ia tinggalkan di panti asuhan karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit. Selama ini, Ibu Sari tidak pernah berhenti mencarinya. Beberapa bulan lalu, ia akhirnya menemukan Budi di sebuah panti asuhan di desa tersebut. Budi ternyata tidak diadopsi oleh siapapun dan hidup sendiri sejak kecil. "Aku selalu merasa bersalah karena meninggalkan Budi," kata Ibu Sari dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin Arya tumbuh dalam kesulitan yang sama. Jadi aku memilih untuk fokus padamu waktu itu. Tapi setelah semua ini, aku merasa aku punya utang pada Budi. Aku harus memastikan dia juga memiliki masa depan." Arya terdiam, dadanya terasa sesak. Ia menyadari betapa besar pengorbanan ibunya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Budi. Ibu Sari rela meninggalkan segalanya, bahkan mengorbankan kesehatannya sendiri, demi memastikan kedua anaknya memiliki kehidupan yang layak. "Bapak meninggal saat kalian masih kecil," lanjut Ibu Sari. Suaranya semakin lemah. "Aku tidak punya pilihan lain selain bekerja keras untuk kalian berdua. Tapi tubuhku tidak kuat. Jadi, aku memilih untuk memberikan semua yang aku bisa untukmu, Arya. Sedangkan Budi, aku meninggalkannya di panti asuhan dengan harapan dia akan mendapatkan keluarga baru. Tapi aku salah." Air mata mulai mengalir di pipi Arya. Ia merasa hancur oleh rasa bersalah dan penyesalan. "Ma, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" Tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani," jawab Ibu Sari dengan lembut. "Kamu sudah bekerja keras untuk mencapai semua yang kamu miliki sekarang. Aku tidak ingin masa lalu mengganggu hidupmu." Arya menundukkan kepala, air mata jatuh ke pangkuannya. "Ma, aku minta maaf.
Aku benar-benar minta maaf, katanya. Suaranya penuh dengan penyesalan. Aku sudah begitu egois. Aku tidak pernah menyadari semua pengorbananmu. Ibu Sari mengulurkan tangannya, mengusap kepala Arya, seperti yang sering ia lakukan ketika Arya masih kecil. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting, sekarang kita bisa bersama lagi, kamu, aku, dan Budi. Setelah pertemuan emosional di pondok desa, Arya tidak bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Semua yang telah ia pelajari tentang pengorbanan ibunya dan keberadaan Budi mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia menyadari bahwa selama ini, ia begitu sibuk mengejar kesuksesan materi hingga melupakan apa yang sebenarnya penting, keluarganya. Arya memutuskan untuk tinggal di desa beberapa hari demi memperbaiki hubungannya dengan ibunya dan mengenal Budi lebih dekat. Hari-hari berikutnya menjadi momen introspeksi bagi Arya. Ia mulai membantu Ibu Sari dan Budi di pondok, melakukan pekerjaan sederhana seperti membersihkan halaman, memasak, dan merawat kebun kecil mereka. Awalnya, Arya merasa canggung karena tidak terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang jauh dari kemewahan kota. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menikmatinya. Ada kedamaian dalam kesederhanaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Arya juga mulai berbicara lebih banyak dengan Budi. Anak itu awalnya tampak malu-malu, tetapi setelah beberapa hari, ia mulai membuka diri. Arya mendengarkan cerita-cerita Budi tentang masa kecilnya di panti asuhan, tentang bagaimana ia sering merasa kesepian dan ingin memiliki keluarga. Arya merasa hatinya semakin tercabik saat menyadari bahwa saudaranya harus tumbuh tanpa kasih, sayang orang tua. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang Budi, Ma?" tanya Arya suatu malam ketika mereka duduk bersama di halaman pondok. Ibu Sari tersenyum getir. "Karena aku takut kamu akan merasa bersalah atau terbebani. Aku hanya ingin kamu fokus pada hidupmu sendiri." "Tapi aku nggak pernah ada untukmu," kata Arya suaranya bergetar. "Aku cuma mikirin diriku sendiri. Aku bahkan nggak sadar betapa keras kamu berjuang untuk aku dan Budi." Ibu Sari menggeleng pelan. "Itu bukan salahmu, Nak. Kamu masih muda waktu itu. Sekarang, yang penting adalah kita bisa bersama lagi." Arya memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya di kota. Ia menggunakan tabungannya untuk memperbaiki pondok dan memastikan Ibu Sari mendapatkan perawatan medis yang layak. Ia juga membantu Budi melanjutkan pendidikannya, sesuatu yang selama ini sulit dilakukan karena keterbatasan ekonomi. "Aku nggak mau lagi hidup egois, Ma," kata Arya suatu hari. "Aku mau bantu kamu dan Budi. Aku mau kita bisa bersama sebagai keluarga." Ibu Sari hanya tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Ini sudah lebih dari cukup." Hubungan Arya dengan ibunya perlahan-lahan membaik. Mereka mulai saling terbuka, berbagi cerita tentang masa lalu, dan harapan untuk masa depan. Arya juga belajar untuk tidak malu dengan latar belakang keluarganya. Ia menyadari bahwa warung kecil ibunya, meskipun sederhana, adalah simbol kerja keras dan cinta tanpa syarat. Beberapa bulan kemudian, Arya memutuskan untuk membawa Ibu Sari dan Budi kembali ke rumah mereka di kota. Ia memperbaiki warung kecil ibunya dan mulai bekerja di sana. Belajar untuk menghargai jerih payah yang telah dilakukan ibunya selama bertahun-tahun. Ia juga membantu Budi mengejar cita-citanya untuk menjadi guru, sesuatu yang selalu ia impikan. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk bersama di meja makan, Arya mengambil tangan ibunya dan berkata dengan suara tegas namun penuh emosi, "Ma, aku minta maaf atas segala yang telah aku lakukan. Aku benar-benar minta maaf karena pernah mempermalukanmu, karena pernah merasa malu padamu. Aku nggak akan ulangi itu lagi. Kamu adalah pahlawan dalam hidupku, dan aku berjanji akan menjaga cinta dan pengorbananmu selalu ada di hatiku." Ibu Sari hanya tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku bangga padamu, Nak," katanya pelan. "Kamu sudah tumbuh menjadi pria yang baik." Budi, yang duduk di samping mereka, ikut tersenyum. "Terima kasih, Kak," katanya. "Aku senang punya kakak seperti kamu." Hari-hari berikutnya menjadi babak baru bagi Arya, Ibu Sari, dan Budi. Mereka mulai membangun kembali hubungan keluarga yang sempat retak.
Arya juga belajar untuk lebih menghargai ibunya, tidak hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita yang telah berjuang habis-habisan demi anak-anaknya. Di akhir cerita, Arya menulis sebuah buku tentang perjalanan hidupnya bersama ibunya, berjudul Cahaya di Balik Luka. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menghargai keluarga mereka dan tidak menilai orang berdasarkan penampilan luar. Arya juga membuka yayasan kecil untuk membantu anak-anak yatim piatu, terinspirasi oleh kisah Budi. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Arya, Ibu Sari, dan Budi telah berubah secara signifikan. Warung kecil yang dulu hanya menjadi sumber penghasilan sederhana kini telah berkembang menjadi sebuah kedai makanan tradisional yang cukup terkenal di kota. Arya memadukan prinsip kesederhanaan ibunya dengan sentuhan modern untuk menarik pelanggan, tetapi ia selalu memastikan bahwa nilai-nilai keluarga tetap menjadi inti dari usahanya. Budi, yang dulunya pemalu dan merasa tidak memiliki tempat dalam keluarga, kini tumbuh menjadi seorang guru yang penuh semangat. Ia mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak di daerah pinggiran kota, membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Setiap kali ditanya tentang inspirasinya, Budi selalu menjawab dengan senyum. Kakakku dan ibuku. Mereka mengajarkanku bahwa cinta keluarga bisa mengubah segalanya. Ibu Sari, meskipun usianya semakin tua, tetap aktif membantu di kedai. Ia sering terlihat duduk di sudut kedai, tersenyum ramah kepada para pelanggan yang datang. Bagi banyak orang, kehadirannya adalah simbol kehangatan dan keramahan. Kesehatannya membaik setelah Arya memastikan ia mendapatkan perawatan medis yang layak, dan ia tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Arya sering duduk di halaman belakang, rumah pada sore hari, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia ingat betapa dulu ia begitu terobsesi dengan kesuksesan materi hingga melupakan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Sekarang, ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang jabatan tinggi atau gaji besar, melainkan tentang hubungan yang kita bangun dengan orang-orang yang kita cintai. Buku yang ditulisnya, Cahaya di Balik Luka, menjadi salah satu buku terlaris di negaranya. Banyak pembaca mengaku terharu dan tersentuh oleh cerita Arya, karena mereka juga menemukan refleksi dari kehidupan mereka sendiri. Beberapa orang bahkan menghubungi Arya secara pribadi untuk berterima kasih, mengatakan bahwa bukunya telah membantu mereka memperbaiki hubungan dengan keluarga mereka. Yayasan yang didirikan Arya juga berkembang pesat. Banyak anak yatim piatu mendapatkan bantuan pendidikan dan dukungan emosional melalui program-program yang dijalankan yayasan tersebut. Arya sering berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada anak-anak di sana. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup kadang sulit, ada cahaya harapan yang selalu bisa ditemukan. Arya sering berkata dalam wawancara bahwa pelajaran terbesar dalam hidupnya adalah tentang pentingnya menghargai keluarga. Kita seringkali terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita anggap penting, sampai-sampai kita melupakan orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita, katanya. Cinta tanpa syarat seperti yang diberikan ibuku adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jangan tunggu terlambat untuk menyadarinya. Ibu Sari, meskipun jarang berbicara di depan umum, sering mengungkapkan rasa syukurnya dalam doa-doa malamnya. Ia bersyukur bahwa meskipun pernah ada kesalahpahaman dan jarak antara dirinya dan Arya, mereka akhirnya bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Bagi Ibu Sari, kebahagiaan anak-anaknya adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan. Di akhir epilog, Arya duduk di meja makan bersama Ibu Sari dan Budi. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Ada kehangatan yang tak tergantikan di ruangan itu. Sebuah cahaya yang lahir dari cinta, pengorbanan, dan penebusan. Kita sudah melewati banyak hal, ya, Ma, kata Arya sambil tersenyum. Tapi aku bersyukur kita masih bisa bersama. Ibu Sari mengangguk, matanya berbinar. Ya, Nak, selama kita saling mencintai, tidak ada yang tidak bisa kita lalui. Budi tertawa kecil. Dan kalau ada masalah lagi, kita cuma perlu makan bareng kayak gini. Pasti semuanya jadi lebih baik. Mereka bertiga tertawa, dan suara tawa itu mengisi ruangan dengan kebahagiaan yang tulus. Di luar, matahari mulai tenggelam.
meninggalkan jejak cahaya keemasan di langit. Bagi Arya, Ibu Sari, dan Budi, cahaya itu adalah simbol harapan, bahwa meskipun ada luka di masa lalu, selalu ada cahaya yang bisa membawa mereka menuju hari esok yang lebih baik. Cahaya di balik luka adalah kisah tentang perjalanan transformasi dan penebusan. Melalui Arya, kita diajak untuk merefleksikan hubungan kita dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Cinta tanpa syarat, pengorbanan, dan penerimaan adalah nilai-nilai yang sering kali kita abaikan. Namun ketika kita menyadarinya, mereka bisa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup kita.